Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk seluruh peserta mata kuliah pengantar ilmu kehutanan. Hari ini adalah pertemuan ketiga di mata kuliah pengantar ilmu kehutanan untuk semester 1 di program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun Ternate. Baik, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang ilmu kehutanan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, kita perlu mempelajari ini karena ilmu kehutanan merupakan salah satu ilmu yang menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana kaitan antara keduanya? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah pengertian dan ciri-ciri dari ilmu pengetahuan. Pengetahuan versus ilmu pengetahuan. Apakah ada perbedaan dari keduanya? Mari kita lihat, saya memberikan ilustrasi gambar. Jadi di sini terlihat seorang bapak-bapak ya, itu sedang mengalami sakit perut karena mengalami diare. Nah, berdasarkan kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pedesaan, ada dua jenis pisang, yaitu pisang raja dengan pisang ambon lumut. Itu ya, jika dibakar dengan kulit, kemudian itu dimakan, itu bisa menyembuhkan diare. Atau dalam hal ini bisa menyembuhkan sakit perut si bapak yang tadi. Nah, ini yang disebut sebagai knowledge atau biasa disebut dengan pengetahuan. Nah, apakah ini bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Belum bisa. Kenapa? Karena ini belum memenuhi syarat-syarat kebenaran ilmiah yang merupakan komponen dari ilmu pengetahuan. Nah, apa yang menjadi syarat sehingga pengetahuan itu bisa menjadi ilmu pengetahuan? Yang pertama adalah jika setelah dilakukan penelitian atau sudah diteliti. Nah, setelah dilakukan penelitian, ternyata pisang ambon dengan pisang raja yang tadi itu mengandung berbagai zat. Ada zat yang di dalamnya. Untuk pisang raja itu ada zat tanin namanya, itu berfungsi untuk antibiotik. Kemudian pada pisang ambon lumut itu ada karbon aktif, itu juga berfungsi sebagai antibiotik. Nah, kedua zat inilah yang bisa menyembuhkan diare. Inilah yang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah atau sudah dibuktikan, sudah dilakukan penelitian. Selanjutnya adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kebenaran sebagai pembentuk pengetahuan, ilmu dan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah dapat diterima oleh nalar atau akal sehat manusia untuk menjawab pertanyaan apa. Nah, saya memberikan contoh gambar ya, ini ada seekor kucing. Jika kita lihat, apakah bentuk dari kucing ini sudah semestinya atau sudah seperti yang pada umumnya kita lihat? Nah, kalau kita lihat sepertinya ini tidak ya. Ini telinganya sudah betul, kemudian di bawah telinga itu bukannya mata tetapi langsung hidung dan mulutnya. Nah, ini yang disebut sebagai tidak masuk akal. Nah, untuk ilmu pengetahuan itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus masuk akal atau diterima oleh nalar. Yang kedua adalah dia tersusun secara tertata dan sistematis atau teratur. Kemudian yang ketiga, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu telah teruji memenuhi kriteria kebenaran ilmiah dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa bisa seperti itu. Di sini saya memberikan gambaran bagaimana perbedaan antara pengetahuan, ilmu, kemudian ilmu pengetahuan berdasarkan ketiga syarat yang tadi. Yang pertama untuk bagian atau kelompok kebenaran pengetahuan, pertama diterima dan dipahami oleh daya nalar atau akal sehat manusia. Itu untuk pengetahuan itu harus dipenuhi. Di bagian kelompok ilmu juga harus dipenuhi, apalagi di ilmu pengetahuan itu juga harus dipenuhi. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah tersusun secara sistematis dan tertata.
untuk bagian atau kelompok pengetahuan itu dapat dipenuhi atau tidak dipenuhi. Jadi boleh tidak dipenuhi. Kemudian untuk bagian ilmu itu harus dipenuhi, dan untuk bagian ilmu pengetahuan itu juga harus dipenuhi. Itu syarat yang kedua. Yang syarat yang ketiga yaitu teruji memenuhi kriteria kebenaran ilmiah dan bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa. Untuk kelompok pengetahuan itu dapat dipenuhi atau tidak dipenuhi. Kemudian untuk kelompok ilmu itu dapat dipenuhi atau tidak dipenuhi. Nah, sedangkan untuk kelompok ilmu pengetahuan itu harus dipenuhi. Jadi kalau kita lihat untuk kelompok ilmu pengetahuan ini, ketiga syarat tersebut itu harus dipenuhi. Selanjutnya saya memberikan ilustrasi bentuk Dena Venn ya. Jadi dari informasi yang tadi itu bisa disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan bagian dari ilmu, dan ilmu itu merupakan bagian dari pengetahuan. Jadi di sini ada diagram atau ada Dena Venn, bagaimana posisi ilmu pengetahuan, bagaimana posisi ilmu, dan bagaimana posisi pengetahuan. Di huruf A, bagian A itu adalah pengetahuan. Jadi yang lebih luas itu adalah pengetahuan. Di dalam pengetahuan itu ada ilmu, itu pada huruf B. Nah, di dalam ilmu itu ada ilmu pengetahuan, itu pada huruf C. Nah, secara keseluruhan kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan atau bagian C itu adalah bagian dari B atau ilmu. Kemudian ilmu itu bagian dari A atau bagian dari pengetahuan. Nah, sehingga ilmu pengetahuan kehutanan dan ilmu kehutanan itu tidak bertentangan dengan hierarki antara ilmu dan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu merupakan bagian dari ilmu juga. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu tentang ilmu kehutanan. Di sini ditinjau dari aspek ontologi ya. Yang pertama, pada mulanya ontologi ilmu kehutanan itu terdiri atas hutan sebagai suatu ekosistem berikut dengan lingkungannya. Nah, hutan sebagai ekosistem ini terdiri atas komponen-komponen pembentuknya yang bersifat hidup atau biasa disebut biotik, dan bersifat tidak hidup atau biasa disebut dengan abiotik. Kemudian jika ditinjau dari aspek epistemologi, untuk mendapatkan gambaran mengenai kejelasan aspek epistemologi kehutanan ini perlu untuk kita melakukan pembagian atau mengetahui pembagian penelitian ilmu berdasarkan cara penggolongannya. Jadi ada 3 cara penggolongan penelitian yang lazim digunakan oleh para ahli dalam bidang-bidang metodologi penelitian, yaitu pertama adalah penggolongan penelitian menurut sasaran penelitiannya. Kemudian yang kedua adalah penggolongan penelitian menurut keperluan terhadap data dan hipotesis penelitian. Hipotesis itu sama dengan dugaan sementara atau dugaan awal. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis penggolongan penelitian menurut cara pendekatan dalam menjawab permasalahan penelitian atau metode yang digunakan. Itu berdasarkan aspek epistemologi. Nah, bagaimana dengan aspek aksiologinya? Jadi berdasarkan aspek aksiologi, nilai dan manfaat pengetahuan dalam ilmu kehutanan itu ada beberapa. Yang pertama adalah ciri-ciri penyebaran dan kekayaan hutan yang terdapat dalam suatu wilayah tertentu. Jadi kalian bisa lihat pada slide bagaimana nilai dan manfaat pengetahuan dalam ilmu kehutanan secara aspek aksiologi. Baik, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang perkembangan ruang lingkup ilmu kehutanan. Perkembangan ruang lingkup ilmu kehutanan itu bisa kita telusuri dan dari perkembangan ruang lingkup ilmu manajemen hutan sebagai inti dari ilmu kehutanan. Nah, ilmu manajemen hutan ini itu dibentuk oleh ilmu-ilmu dasar dalam kelompok ilmu sosial, kemudian ilmu bisnis, dan
teknik kehutanan. Yang keempat adalah bagaimana posisi pengantar ilmu kehutanan dalam ilmu kehutanan. Jadi di sini saya memberikan gambar ya, bagaimana posisi ilmu kehutanan di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Ini mengikuti cara penerapan posisi relatif kesatuan bidang terkecil dalam interaksi hierarki bidang ilmu yang dibuat oleh Oliver dan Larson tahun 1990. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa posisi PIK atau pengantar ilmu kehutanan itu berada di atas ilmu-ilmu dasar, misalnya ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika itu berada di atasnya dan sejajar dengan ilmu dendrologi dengan ilmu ukur hutan. Sampai pada paling atas yaitu ilmu terapan. Jadi ada ilmu manajemen hutan seperti yang tadi saya katakan bahwa ilmu manajemen hutan itu adalah inti dari ilmu kehutanan yang dibentuk oleh ilmu-ilmu dasar lainnya. Jadi seperti itu bagaimana posisi pengantar ilmu kehutanan di antara ilmu-ilmu dasar lainnya. Baik, jadi sekian materi kita pada pertemuan ketiga hari ini, cukup singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa sekalian. Dan pada slide selanjutnya saya akan memberikan tugas. Tugas ini berlaku untuk minggu depan sebelum kita masuk materi. Jadi ini adalah tugas kelompok, tugas pertama. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang klasifikasi hutan. Jadi sebelumnya saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu tentang bagaimana klasifikasi hutan, kemudian kita akan melanjutkan dengan tugas kelompok. Di sini kalian bisa lihat bagaimana tata cara untuk pengerjaan tugas kelompoknya. Jadi kelompok dibagi menjadi 10, ini dibagi berdasarkan jumlah mahasiswa, kita bisa lihat di absen. Kemudian setiap kelompok ini akan saya berikan topik bahasan masing-masing. Topik bahasan ini kalian buat dalam bentuk bahan tayang, yaitu dalam bentuk PowerPoint maksimal 10 slide. Kemudian PowerPoint ini dikumpulkan atau dikirim melalui aplikasi virtual class seperti yang kita gunakan. Kemudian pada perkuliahan keempat itu setiap kelompok punya utusan atau memberikan tanggung jawab kepada salah satu temannya untuk mempresentasikan, dan kelompok lain itu bisa memberikan tanggapan atau bertanya terhadap bahan tayang yang dipresentasikan. Dan ini sifatnya kelompok, jadi semuanya harus punya tugas masing-masing dan dilaporkan kepada saya. Nah, berikut adalah topik bahasan yang akan saya berikan kepada masing-masing kelompok. Jadi ini berdasarkan urutan. Nomor urut pertama itu berarti topik bahasan untuk kelompok pertama sampai seterusnya. Nah, sebenarnya saya sudah memberikan sedikit gambarannya bagaimana isi dari materi atau pokok bahasan yang saya berikan. Misalnya saya memberikan contoh untuk kelompok pertama yaitu pembagian atau klasifikasi hutan berdasarkan keadaan tumbuh hutan. Di sini juga sudah saya berikan sampai pada kelompok 10. Jadi kalian hanya tinggal mengekspor bagaimana atau mencari referensi lain terkait materi yang saya berikan. Jadi semuanya sudah lengkap, tinggal kalian mengekspor sendiri bagaimana pencarian kalian atau bagaimana penulisan kalian terhadap materi yang saya berikan. Ya, cukup sekian materi kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar atau bisa melalui WhatsApp group seperti yang biasa kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.